Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Apa kabarnya? Semoga semua baik-baik saja. Tetap semangat, jangan menyerah. Sobat teman-teman, bertemu lagi dengan saya di podcast Pendidikan Kewarganegaraan. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayati dengan nomor NIM 2032000082 dari kelas PGMIC. Menurut kalian, pendidikan kewarganegaraan itu apa sih? Ya, pendidikan kewarganegaraan itu bisa diartikan sebagai suatu pembelajaran yang mengajak atau membimbing siswa untuk menjadi warga negara yang baik sesuai dengan aturan yang berlaku guna untuk kenyamanan bersama. Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang mengingatkan kita akan pentingnya nilai-nilai hak dan kewajiban suatu negara agar setiap hal yang dikerjakan sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa dan tidak melenceng dari apa yang diharapkan. Lalu, apa sih tujuannya? Tujuan pendidikan kewarganegaraan itu sendiri adalah menciptakan warga negara yang memiliki wawasan kenegaraan, menanam rasa cinta tanah air, dan kebanggaan sebagai warga negara Indonesia dalam diri para generasi muda penerus bangsa. Pendidikan kewarganegaraan bagi generasi penerus sangatlah penting dalam rangka untuk menumbuhkan kesadaran bela negara dan meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air. Di Indonesia sendiri, pendidikan kewarganegaraan sudah dimulai saat di sekolah dasar. Pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar dimaksudkan untuk menanamkan rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat kebangsaan, serta membentuk kepribadian bangsa yang sesuai dengan falsafat, pandangan hidup, ideologi, dan dasar negara yaitu Pancasila. Lalu kenapa harus diawali saat anak masuk sekolah dasar? Perlu Anda tahu, hal tersebut dilakukan untuk mengembangkan sisi positif anak terhadap lingkungannya dan meminimalisir anak untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan di masa saat ia sudah dewasa nanti. Karena pada tahap itu, anak mudah menyerap segala hal yang diberikan kepadanya, apapun itu. Dia akan mengikuti segala hal yang mereka lihat, dengar, dan yang mereka dapat dari orang lain maupun lingkungan sekitarnya. Bahkan pada tahap itu pun daya berpikirnya masih sangat kuat dan jernih untuk menyimpan memori yang terekam dalam ingatannya, sehingga memori di masa kecilnya kemungkinan besar akan melekat pada dirinya saat dewasa nanti, jika hal tersebut terus dilakukannya secara berulang-ulang. Jadi alangkah baiknya jika kita mengisi memorinya dengan memori yang baik. Dengan pendidikan kewarganegaraan, siswa diajak dan diarahkan untuk mampu memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban secara sopan santun, jujur, dan demokratis, serta ikhlas sebagai warga negara terdidik dalam kehidupannya selaku warga negara Republik Indonesia yang bertanggung jawab bersama. Hal inilah yang menyebabkan pendidikan kewarganegaraan sangat penting untuk siswa. Selain itu, di dalam pendidikan kewarganegaraan, siswa juga dibentuk untuk memiliki karakter dan kepribadian masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tetapi tunggu dulu, bukan hanya siswa saja, tapi guru pun dituntut harus memiliki peran sebagai demonstrator, pengelolaan kelas, mediator, fasilitator, dan evaluator. Guru harus bisa menyampaikan dengan jelas, memberikan materi pembelajaran yang luas, memimpin kelas agar tetap kondusif dan menyenangkan, menjadi contoh yang baik, dan memperbaiki siswa agar menjadi pribadi yang diharapkan semua orang. Dalam pendidikan kewarganegaraan ini, siswa diajak untuk tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi harus peka dengan kondisi di sekitarnya. Misalkan, saat ada temannya yang jatuh, dia tidak menertawakannya, tapi menolongnya. Lalu saat di lingkungannya ada kegiatan bersih-bersih, dia tidak berdiam diri di rumah saja, tapi ikut serta dalam kegiatan sampai selesai. Lalu saat dia mempunyai masalah dengan temannya, dia meminta maaf
dan memusyawarahkannya agar mendapatkan jalan keluarnya, sehingga tidak ada rasa benci ataupun permusuhan dengan orang lain. Jika hal-hal tersebut bisa dilakukan, lingkungan akan menjadi damai tanpa ada permusuhan. Semua bermula dari seorang individu, individu dengan orang lain dengan orang-orang yang di sekitarnya, dan sampai kepada negara. Jika dari mereka terdapat hubungan yang baik, maka negara pun juga akan dalam keadaan yang baik juga. Lalu, apa sih ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan itu? Menurut Permendiknas 2006, dalam pembelajarannya, pendidikan kewarganegaraan itu mencangkup beberapa ruang lingkup, antara lain persatuan dan kesatuan bangsa, norma hukum dan peraturan, HAM, kebutuhan warga negara, kontribusi negara, kekuasaan dan politik, Pancasila, dan globalisasi. Dalam pembelajaran ini diharapkan peserta didik dapat berpikir kritis, mengenal, memilih, dan memecahkan masalah serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-harinya sebagai warga negara. Terdapat 7 pendekatan pendidikan kewarganegaraan, antara lain, yang pertama, pendekatan evokasi. Pendekatan ini menekankan pada inisiatif siswa untuk mengekspresikan dirinya secara spontan yang didasarkan pada kebebasan dan kesempatan. Yang kedua, pendekatan inclusion. Pendekatan ini didasarkan pada sejumlah pertanyaan nilai yang telah disusun terlebih dahulu oleh guru. Yang ketiga, pendekatan penalaran moral. Pendekatan ini melibatkan anak dalam suatu dilema atau permasalahan moral, sehingga anak tersebut bisa mengambil keputusan dengan alasan-alasan moral yang masuk akal untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang keempat, pendekatan analisis. Pendekatan ini mengajak siswa untuk mengkaji atau menganalisis nilai yang ada dalam suatu media atau stimulus yang memang disiapkan oleh guru dalam mengajarkan pendidikan nilai dan moral. Yang kelima, pendekatan pengungkapan nilai. Pendekatan ini melihat pendidikan moral lebih pada upaya meningkatkan kesadaran diri dan memperhatikan diri sendiri daripada memecahkan masalah. Yang keenam, pendekatan komitmen. Pendekatan ini juga dalam pendidikan nilai dan moral mengarahkan dan menekankan pada seperangkap nilai yang akan mendasari pola pikir setiap guru yang bertanggung jawab terhadap pendidikan nilai dan moral. Yang ketujuh, pendekatan union approach atau memadukan. Pendekatan ini menyatukan diri dengan pengalaman dalam kehidupan nyata yang dirancang oleh guru dalam proses belajar mengajar. Nah, dari 7 pendekatan tersebut, guru bisa memilih salah satu atau beberapa pendekatan dalam proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Dan untuk materi pembelajarannya bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Tetapi dengan berpedoman 3 prinsip, yaitu relevansi, konsisten, dan kecukupan. Relevansi artinya saling berkaitan atau berhubungan erat dengan pokok masalah yang sedang dihadapi. Konsisten artinya tetap dan tidak berubah-ubah, dan kecukupan artinya tidak kurang maupun lebih. Jadi, materi harus jelas, tidak terbelit-belit, pasti, dan berhubungan dengan yang mereka hadapi di dunia nyata atau yang terjadi pada kehidupan kesehariannya. Dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, terdapat 10 metode yang digunakan, antara lain 1. Metode portofolio, yaitu suatu metode yang berisi kumpulan informasi yang tersusun dengan baik yang menggambarkan rencana kelas siswa berkenaan dengan isu kebijakan publik yang telah diputuskan untuk dikaji. Yang kedua, metode modeling, yaitu suatu model pembelajaran yang berperan ketika guru mengajarkan materi-materi yang berisi nilai-nilai moral. Yang ketiga, metode gaming, yaitu suatu metode yang menuntut siswa untuk berlomba-lomba untuk menentukan menang atau kalah. Yang keempat, metode VCT,
yaitu suatu metode yang menanamkan nilai dengan cara sedemikian rupa sehingga peserta didik memperoleh kejelasan atau kemantapan nilai. Yang kelima, metode demonstrasi, yaitu suatu metode pembelajaran yang menggunakan cara memperagakan dan mempertunjukkan kepada siswa suatu proses situasi dan benda tertentu baik sebenarnya maupun tiruan. Yang keenam, metode tanya-jawab, yaitu suatu metode yang menggunakan cara menyampaikan bahan pelajaran dalam bentuk pertanyaan dari guru yang harus dijawab oleh siswa. Yang ketujuh, metode diskusi, yaitu suatu metode yang cara penyajian bahan pelajarannya dengan menugaskan pelajar atau kelompok pelajar melaksanakan percakapan ilmiah untuk mencari kebenaran dalam rangka mewujudkan tujuan pembelajaran. Yang kedelapan, metode problem solving, yaitu suatu metode pembelajaran yang melibatkan siswa untuk menganalisa masalah yang diajukan guru terkait dengan materi pelajaran. Yang kesembilan, metode bermain peran, yaitu suatu metode yang diterapkan dalam proses belajar mengajar di mana siswa diberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan menjelaskan sikap dan nilai serta memainkan tingkah laku pendidikan. Dan yang terakhir, yang ke-10, metode karya wisata, yaitu suatu metode yang dilakukan dengan mengadakan kunjungan ke suatu tempat untuk belajar dan juga refreshing. Nah, dilihat dari hal-hal di atas tersebut, terdapat berbagai macam cara untuk menyampaikan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan kepada peserta didik, khususnya pada tingkat sekolah dasar. Tinggal mau memakai yang mana yang sesuai dengan karakteristik peserta didiknya, agar bisa diserap dan dipahami oleh mereka semua. Kesimpulannya, pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu pembelajaran yang dilakukan untuk membentuk dan membimbing peserta didik agar menjadi seorang warga negara yang baik, serta menumbuhkan rasa kebanggaan terhadap bangsa itu sendiri. Hal ini dilakukan dari mereka kecil karena agar esok saat sudah menjadi orang dewasa, mereka bisa menerapkannya dan menjadi seseorang yang bisa bertanggung jawab terhadap kewajiban yang diberikan. Serta saat guru mengajarkan pendidikan kewarganegaraan, terlebih dahulu seorang guru harus menjadi pribadi yang dapat menjadi panutan dan dapat menyampaikan serta mengajak peserta didiknya untuk menjadi pribadi yang baik juga, yaitu menjadi seseorang yang memiliki semangat mempertahankan persatuan negara, seorang yang peka dengan lingkungan sekitarnya, dan seorang yang bisa bertanggung jawab atas segala tugas dan kewajiban yang diberikan kepadanya. Oke teman-teman, akhirnya selesai juga. Jika ada pemahaman yang salah, kurang jelas maupun tidak lengkap, saya minta maaf dan juga saya sangat mengharapkan kritik dan saran dari teman-teman semua karena hal tersebut sangat bermanfaat untuk perbaikan yang akan datang. Pesan dari saya, jadilah seorang yang bermanfaat untuk orang lain, tetap semangat, jadilah warga negara yang bisa membawa bangsa ini menjadi lebih baik lagi, karena mungkin bisa jadi kalianlah yang dinanti orang lain. Jangan minder, kita pasti bisa. Akhir kata, saya pamit. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.